Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Rimtara Fitolokasi Matupang, mahasiswa semester 5 dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka atau sering dikenal dengan UHAMKA. Yuk teman-teman, sama-sama kita membangun mimpi untuk menjadi nyata dengan menjadi profesional di bidang bimbingan dan konseling di Universitas UHAMKA, yang dimana di Universitas UHAMKA program studi bimbingan dan konseling sudah terakreditasi A. Apakah teman-teman memperhatikan lingkungan di sekitar teman-teman? Adakah orang yang bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan orang lain? Tentu saja setiap individu pasti membutuhkan individu lainnya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai interaksi sosial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Menurut Mudiatmo dan Handayani menjelaskan, interaksi sosial sebagai hubungan yang diciptakan seseorang dengan orang lain, di mana di dalam prosesnya terbangun struktur sosial dan terjadi proses saling mempengaruhi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Interaksi sosial merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia yang membentuk struktur dan dinamika masyarakat. Interaksi sosial adalah proses yang memungkinkan individu dan kelompok untuk berkomunikasi, memahami, dan bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Melalui interaksi sosial, manusia dapat menciptakan dan mempertahankan berbagai budaya, nilai, dan norma yang menjadi dasar dari suatu komunikasi atau masyarakat. Selanjutnya ada faktor dari interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, dan juga yang terakhir ada simpati. Selanjutnya kita akan jelaskan mengenai faktor interaksi sosial tersebut. Yang pertama ada imitasi. Jadi imitasi adalah proses meniru perilaku, sikap, atau gaya orang lain. Orang cenderung meniru orang yang mereka anggap berpengaruh atau memiliki status tinggi dalam masyarakat. Nah, sebagai suatu proses, imitasi berdampak positif bila yang ditiru adalah individu yang baik di mata masyarakat. Sebaliknya, imitasi menjadi negatif bila yang ditiru adalah hal yang negatif. Selanjutnya yang kedua, sugesti. Sugesti terjadi ketika seseorang menerima pengaruh atau ide dari orang lain tanpa berpikir secara rasional atau kritis. Sugesti seringkali memanfaatkan emosi dan terjadi dalam kondisi psikologis tertentu, seperti ketika seseorang merasa lemah atau seseorang tersebut merasa ia memerlukan dukungan. Yang ketiga ada identifikasi, adalah proses menyamakan diri dengan orang lain atau kelompok yang dikagumi sehingga seseorang cenderung mengadopsi sifat, nilai, dan perilaku yang sama. Hal ini mempengaruhi pilihan hidup seseorang seperti gaya berpakaian, cara berbicara, ataupun hobinya. Selanjutnya ada simpati. Dari pengamatan timbullah rasa tertarik dan berusaha untuk meniru gaya berpakaian, cara berbicara, ataupun hobi dari orang yang telah diamati. Setelah tadi kita membahas beberapa faktor tentang interaksi sosial, selanjutnya ada ciri-ciri dari interaksi sosial. Yang pertama, terciptanya pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, dipengaruhi dimensi waktu. Interaksi sosial bisa terjadi pada masa lampau, masa kini, masa yang akan mendatang. Yang terakhir, adanya tujuan-tujuan tertentu. Para pelaku memiliki tujuan dalam menjalin interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, para pelaku saling mempengaruhi perilaku, sikap, atau pandangan satu sama lain. Ini bisa bersifat positif ataupun negatif. Misalnya, seseorang bisa terpengaruh untuk ikut serta dalam suatu kegiatan setelah berdiskusi dengan orang lain. Selanjutnya ada syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu kontak sosial dan juga komunikasi. Yang pertama kontak sosial. Kontak sosial itu terbagi menjadi dua, primer dan sekunder.
Nah, apa sih bedanya primer dan sekunder? Jadi primer itu adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung atau bertatap muka. Nah, sedangkan yang sekunder ini komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung atau menggunakan media seperti telepon genggam. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi itu adalah cara atau proses untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa atau mengeluarkan bahasa. Sedangkan komunikasi nonverbal itu menggunakan bahasa isyarat atau dengan simbol-simbol tangan. Selanjutnya ada contoh dari interaksi sosial, di mana dari video tersebut dapat kita ketahui bahwa interaksi sosial melibatkan faktor dari interaksi sosial tersebut, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan juga simpati. Dapat kita lihat bahwa imitasi dari video tersebut adalah seorang siswa merasa tidak pantas menggunakan hijab yang tidak rapi. Namun, ia melihat temannya menggunakan hijab dengan merek berbeda, tampak terlihat lebih rapi. Dan juga sugesti, siswa tersebut melihat dan mengamati bahwa hijab merek yang dipakai oleh temannya bagus dan tampak terlihat lebih rapi. Identifikasinya, siswa tersebut ingin meniru gaya berpakaian atau hijab yang digunakan oleh temannya. Dan terakhir, simpati. Akhirnya, siswa tersebut meminta teman untuk memberitahu di mana ia bisa membeli hijab dengan merek yang sama. Jadi kesimpulan dari materi ini, secara umum interaksi sosial adalah dasar struktur sosial yang memungkinkan perkembangan masyarakat yang harmonis dan juga dinamis, serta hubungan yang saling menguntungkan dan toleransi antar individu dan kelompok. Dengan memahami dan menerapkan interaksi sosial yang baik, manusia dapat membangun kehidupan sosial yang lebih sehat, produktif, dan bermakna. Sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya, Rimtara Fitaloka. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.